Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai penerapan algoritma C4.5 untuk deteksi penyakit kanker darah. Untuk artikel ini sendiri disusun oleh Carla Velia, Kokom Komaria, Novian Rohman Dinata, Putri Ayu Zulkarnain, dan Rizky Juniansyah. Lalu pada pembahasan latar belakang masalah, kemajuan algoritma C4.5 yang begitu pesat saat ini telah memperoleh banyak manfaat seperti halnya dalam bidang kesehatan. Penambatan data dengan teknik pembelajaran mesin yang canggih dapat dijadikan penelitian dalam bidang medis untuk mengidentifikasi berbagai masalah kesehatan. Pengetahuan yang diperoleh dan teknik penambangan data dapat membantu dalam mempercepat proses diagnosa beberapa penyakit, salah satunya seperti penyakit kanker darah. Penyebab leukemia sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Namun dari beberapa penelitian, ada beberapa faktor resiko yang dapat menyebabkan leukemia. Di antaranya adalah penggunaan pestisida, medan listrik, riwayat keguguran pada ibu, radiasi, bahan kimia atau benzen, virus, kelainan genetik, ibu yang umurnya relatif tua saat melahirkan, ibu yang merokok saat hamil, konsumsi alkohol saat hamil, penggunaan marijuana saat hamil, medan magnet, pekerjaan orang tua, berat lahir, urutan lahir, radiasi prenatal dan postnatal, vitamin K, serta diet siman jorong 2010. Data statistik dunia menunjukkan bahwa jumlah penderita penyakit leukemia di dunia mencapai sekitar 500 sampai 600 juta orang. Setiap 1 juta jumlah penduduk di dunia akan terakhir 120 orang anak yang menderita kanker darah. Dikutip dari WHO 2020. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kokom Komaria. Ruang lingkup. Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa faktor yang mendukung munculnya kanker darah. Penerapan algoritma yang digunakan adalah algoritma C4.5. Penerapan algoritma hanya dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit kanker darah berdasarkan beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap munculnya kanker darah, bukan memberikan cara penanganan. Landasan teori. Menurut Quinlan Jr., algoritma classification versi 4.5 adalah biasanya disebut C4.5 adalah algoritma yang paling terkenal. Menurut Pramudiono, algoritma C4.5 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon-pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan merupakan metode klarifikasi dan prediksi yang berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Secara umum, algoritma C4.5 untuk membangun pohon keputusan adalah sebagai berikut. Memilih atribut sebagai aktor atau root dengan menghitung nilai entropi information gain, split information, dan gain ratio. Atribut yang memiliki nilai gain ratio tertinggi akan dipilih sebagai simpul akar dari pohon. Membuat cabang untuk masing-masing nilai. Membagi kasus dalam cabang, mengurangi proses perhitungan untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novian Rohman. Selanjutnya rumusan masalah. 1. Apa itu kanker darah atau leukemia? 2. Apa tanda-tanda penyakit leukemia? 3. Apa penyebab kanker darah? 4. Bagaimana komplikasi yang terlibat dalam leukemia kronik? Yang kelima, bagaimana pencegahan dan pengobatan penyakit leukemia? Selanjutnya, manfaat dan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: menjelaskan proses diagnosa leukemia dengan menerapkan algoritma C4.5, menjelaskan gejala-gejala pada penyakit leukemia atau kanker darah, mengetahui gejala yang sering muncul dengan menerapkan algoritma C4.5, mengetahui penyebab penyakit kanker darah, mendeskripsikan tingkat keakuratan C4.5 untuk diagnosa jenis leukemia.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Rizky Junesa. Selanjutnya yaitu tinjauan jurnal. Menurut Quinlan Jr., algoritma classification versi 4.5 atau biasa disebut C4.5 adalah algoritma yang paling terkenal. Pramudiono 2003. Algoritma C4.5 merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Secara umum, algoritma C4.5 untuk membangun pohon keputusan adalah sebagai berikut. Memilih atribut sebagai akar atau root dengan menghitung nilai entropi, information gain, split information, dan gain ratio. Atribut yang memiliki nilai gain ratio tertinggi akan dipilih sebagai simpul akar dari pohon. Membuat cabang untuk masing-masing nilai. Membagi kasus dalam cabang. Mengulangi proses perhitungan untuk masing-masing cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Tinjauan pustaka. Deteksi dini leukemia sulit dilakukan karena gejala-gejalanya yang umumnya sama-sama dan dapat dikaitkan dengan penyebab lain sampai tes darah yang tepat dilakukan. Gejalanya biasanya hanya seperti masuk angin biasa, sehingga pasien biasa tidak menyadari gejala tersebut. Adapun gejala leukemia antara lain Morrison, Candice, dan Esdorfer-Charles S. 2012. Mudah lelah dan badan terasa lemas. Ini mungkin berkembang secara perlahan atau sangat cepat tergantung jenis leukemia yang dideritanya. Selanjutnya akan dibahas oleh Putri Ayu. Selanjutnya gejala-gejala yang timbul akibat kanker darah yaitu memar dan mudah berdarah, seperti mimisan atau pendarahan di gusi ketika mengikat gigi, kelenjar getah bening, membengkak dan mungkin menyakitkan, nyeri tulang atau sendi dan nyeri di perut bagian atas yang disebabkan oleh pembengkakan hati atau limpa, sesak napas, dan jantung berdebar. Mungkin juga dialami oleh pasien. Metodologi penelitian. Kerangka pemikiran secara singkat, prosedur penelitian dapat dilihat pada gambar berikut. Pertama, kami akan mencari data kanker darah, kemudian pengumpulan datanya dilakukan dari beberapa artikel seperti jurnal ilmiah dan buku-buku. Selanjutnya, kami mengidentifikasi data tersebut dan menghitungnya menjadi perhitungan algoritma yang akan menghasilkan hasil yang mungkin kita capai dan kemungkinan akan diketahui diagnosanya. Daftar pusaka. Kami mengambil dari beberapa jurnal artikel dan buku-buku yang sudah kami tulis dalam proposal kami. Bisa dilihat sendiri, ini daftar pusaka kami. Sekian, terima kasih. Ini hasil proposal dari kelompok kami. Terima kasih.